Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita berjumpa di sini untuk membahas hal penting. Ya. Kita ini adalah hidup di dunia tidak hanya sendiri, kita hidup di dunia bermasyarakat. Bagaimana kita bermasyarakat yang baik, ya. Kita bersosial yang baik untuk kemaslahatan bersama. Jangan kita hanya memikirkan diri kita sendiri tanpa berpikir dengan yang lainnya. Kenapa? Karena tidak ada orang yang berhasil di dunia dalam segala hal, ya, tidak terkait dengan individu lain. Contoh saja, ada sebuah kantor. Orang memiliki kantor. Ketika kantor dibangun, telah jadi, ya, pertanyaannya, waktu saat bangun sendiri, yang bangun siapa? Miliknya? Iya, dia memodali ngasih duit, mengeluarkan uang untuk apa? Uangnya dikemanakan? Dia mengeluarkan uang itu untuk siapa? Untuk para tukang-tukang bangunan, untuk mandor yang membangun properti, untuk dan sebagainya. Berarti ketika membangun kantor saja dia harus berhubungan dengan orang lain. Itulah. Tidak ada yang bin salah bin atau muncul gitu saja. Tidak ada. Terus kantor jadi, setelah kantor itu sudah tertata rapi, dia beli hal-hal kebutuhan kantor semuanya. Di sana ada butuh direktur, butuh sekretaris, butuh manajer, butuh pegawai di dalam kantor, dan pegawai yang urusan di keluar dan sebagainya. Itu adalah manusia, individu yang dimana pemilik kantor ini untuk berhasil dia harus berhubungan dengan individu yang lain. Jadi tidak ada di dunia ini orang yang mandiri, single fighter. Tidak ada. Coba ada nggak orang yang mandiri single fighter? Katakanlah mandiri sendiri, pergi sendiri pakai HP. Oke, kamu menggunakan HP. Ya, HP itu punya siapa? Seluler. Yang menciptakan HP ada orangnya. Di sana ada kartu gue dengan seluler. Ya, kalau yang kerja di seluler itu semuanya menggarap apapun yang terkait dengan seluler, apakah Anda bisa menggunakan HP-nya? Tidak semuanya pasti berkaitan. Jadi manusia itu tidak boleh sombong, dia merasa bisa mandiri sendiri tanpa terkait dengan orang lain dan melupakan orang lain. Maka dari itu, yang namanya peri kemanusiaan yang adil dan beradab adalah orang-orang yang memahami tentang kehidupan, yang hidupnya itu selalu satu sama lain saling mendukung, kemudian menghargai satu sama lain, dan tidak melakukan sebuah kezaliman atau penekanan kepada yang lain. Orang memanfaatkan, ya, hanya untuk egonya sendiri, ini adalah orang yang sangat buruk. Orang boleh mengambil manfaat dengan memberi manfaat kepada orang lain. Ini saya bicarakan di sini adalah dasar untuk bagaimana orang akan berhasil. Jadi semua dalam kehidupan ini, orang itu satu sama lain pasti bergantung. Tidak ada orang disebut kaya kalau tidak ada orang miskin. Tidak ada orang disebut miskin kalau tidak ada orang kaya. Baik, kalian akan mengatakan bahwa orang yang senang itu yang berharta banyak.
Harta itu apa? Harta adalah sesuatu yang dimiliki. Oke. Bentuknya apa? Ada yang bilang uang, ada yang bilang emas, ada yang bilang perhiasan, dan sebagainya. Oke. Hal-hal seseorang memiliki sesuatu yang jika memiliki itu dianggap kaya, ya. Benda-benda itu orang itu ditaruh di satu tempat, di satu pulau, ya, tidak ada transportasi keluar dari pulau itu dan tidak ada manusia sama sekali di sana, ya. Anda dengan membawa uang 100 triliun dengan emas mungkin 100 kilo atau 1000 kilo, 1 ton, ya. Rumah yang mewah dibangunkan di sana, dan hidup sendiri. Tidak ada orang satupun. Hanya single di satu pulau itu, ya. Adanya hewan-hewan di hutan dan pulau kecil. Tidak ada transportasi, kamu bisa keluar dari pulau itu. Sekaya-kayanya orang yang di pulau itu, apakah bisa menikmati kekayaan? Mustahil. Ya ke situ bawa makanan. Kalau kalian membawa makanan, kamu masih berhubungan dengan orang lain. Jadi, menikmati hasil kekayaan saja itu membutuhkan adanya orang lain. Tanpa adanya orang lain, kalian tidak akan bisa menikmati kekayaan. Ini manusia harus berpikir dengan otak yang cerdas. Ya. Jika kalian dalam menikmati sesuatu kenikmatan yang diberikan Tuhan dari kekayaan yang Anda terima, tanpa memikirkan orang lain, itu adalah manusia yang egois. Makanya setiap agama, terutama kita ya, yang agama Islam, agama lain pun mengajarkan ya, bahwa manusia satu dengan manusia yang lain harus saling menghargai. Tanpa menghargai itu, orang itu adalah orang yang egois. Semua diporsikan. Ya. Jika ada mencuri tidak boleh, jika ada merampok tidak boleh. Ya, di sana ada anjuran membantu orang yang tidak mampu. Orang tidak mau dicuri, tidak mau dirampok, tapi tidak pernah bersikap membantu, sifat membantu, mendukung yang lain, maunya mau kaya sendiri. Apakah itu yang namanya orang sukses? Orang sukses adalah yang dia pandai berhubungan dengan orang lain itu akan menilai dia adalah orang baik. Tanpa peduli dia memiliki harta yang banyak maupun tidak memiliki harta. Orang sukses itu adalah orang yang dinilai baik oleh orang lain. Yang punya tenaga kuat, dia membantu yang lemah. Katakanlah pemuda membantu orang tua atau membantu anak kecil. Yang memiliki supir mungkin membantu yang di sini lemah. Dan juga supir ini bukan hanya tenaga, supir ini juga harta. Saling membantu. Kebanyakan orang kalau sudah bicara harta dianggapnya, wah ini orang gini-gini, tapi nyuruh orang seenaknya sendiri. Tekan sana, tekan sini, ya. Kadang punya pegawai hanya diperintahkan punya suatu perjanjian dalam pekerjaan, itu satu job, suatu pekerjaan, perjanjian jam 8 pagi sampai jam 4 sore, digaji dalam 1 bulan sekian, tapi ketika pekerjaannya itu masih kosong, memang di tempat pekerjaannya itu masih tidak ada yang diharapkan, tapi orang itu sudah standing, dianggap itu tenaga kosong, dipekerjakan. Padahal janjinya bukan mengerjakan B, dia hanya tinggal untuk pekerjaan A. Nah, A ini tidak ada, diarahkan ke B. Ini sesuatu hal yang tidak manusiawi. Kalau si pegawai tadi dengan idenya sendiri melihat ada pekerjaan B itu butuh dibantu sementara di pekerjaan kosong,
dia pun harus izin kepada majikannya, boleh saya membantu itu. Nah, ini baru namanya pri kemanusiaan, bukan ditekan. Makanya di sini banyak hal-hal orang ekonomi hancur semuanya ini karena apa? Balapan jadi orang kaya dan tidak memberi kesempatan orang yang lain untuk menjadi kaya. Maunya mau kaya sendiri. Maunya menang sendiri. Ini bukan pri kemanusiaan. Kita di negara Indonesia adalah pri kemanusiaan, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pri kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Itulah. Jadi kesuksesan itu orang yang memahami bahwa seorang sukses itu harus berhubungan dengan orang lain, dan menjaga kesuksesan harus dengan menjaga hubungan dengan orang lain dan selalu berhubungan dengan orang lain itu baik. Tidak ada saling selentik, menjiwit, mensikut dan sebagainya. Itu namanya orang sukses. Orang harus berkorban dan sebagainya. Ya, dalam hidup dunia itu pengorbanan. Ya. Kalau seorang yang miskin, dia harus sabar, jangan mencuri, tidak boleh merampok, nggak boleh mengganggu orang lain, nggak boleh mencopet. Betul, harus sabar. Orang kaya juga harus sabar. Dia harus membantu orang yang tidak mampu. Ketika akan mengeluarkan itu memang berat. Namanya perlu sabar. Bagaimana orang miskin menahan kemiskinan itu berat, sama timbangannya. Sebenarnya Tuhan ini sangat adil. Orang dikasih kekayaan untuk membantu yang lain, orang dikasih miskin untuk melakukan suatu kesabaran untuk qanaah, ya, untuk menerima. Memang keragaman ini menjadikan hidup ini jadi indah. Nah, maka dari itu, sesuatu aktivitas pekerjaan di sini yang bisa dilakukan bersama-sama, saling tolong-menolong, itu akan menghasilkan sesuatu keberhasilan. Bahkan keberhasilan dalam menjalankan pri kemanusiaan ini, setelah saya jelaskan ini, itu manfaatnya bukan hanya di dunia saja, sehingga nanti di akhirat setelah orang ini meninggalkan dunia, di sana akan mendapatkan kebahagiaan. Justru orang yang menampung harta atau memikirkan yang lain, merasa ingin kaya sendiri, ya, itu akan menyesali di alam sana. Kenapa? Di alam sana harta ditinggal. Ada orang bilang, kapan itu tidak punya saku, tidak punya kantong. Ya. Harta seberapapun ditinggal. Dan manusia itu punya sifat biasanya kalau drop, dia suka stres. Kalau orang di dunia kaya raya dan dia pikir tidak pernah memikirkan orang lain, ya, kalau dia mengeluarkan itu ada maunya, bukan hanya sekedar berbuat baik. Nah, kalau saya ngasih apa manfaatnya? Yang dipikir manfaat dunianya, bukan manfaat akhiratnya. Manfaatnya apa? Kalau saya jadi mulia, enggak mau. Saya lebih baik masih sana masjid, tapi disebut nama saya bahwa saya mau mengeluarkan sekian haji. Ini orang semacam ini kurang bagus. Orang kaya raya yang tidak mau mengeluarkan ini, nanti ketika dia meninggal dunia, harta semua ditinggal. Di sana karena tidak memiliki sebuah amalan atau hasanah, ya, maka dia di sana akan menjadi orang yang langsung, orang yang fakir miskin di alam sana. Kamu bayangkan di dunia kaya raya, serba remote, semuanya serba bisa, ingin apa saja bisa, hartanya banyak. Begitu meninggal, dia tidak punya apa-apa, di sana stres. Gitu. Nah, orang yang di sini miskin, ketika sampai di alam sana, amalannya banyak dan sholat dan sebagainya, dia langsung dikaya, langsung senang sekali. Itu namanya orang yang
berhasil. Orang memikirkan bahwa kehidupan ini tidak hanya di dunia saja, adalah sampai di alam akhirat. Dulu rambut saya hitam, sekarang jadi putih. Dulu saya sudah tua. Umur sudah di atas 50 tahun. Sudah setengah abad hidup di dunia. Sementara orang zaman sekarang ini seringkali saya dengar di masjid-masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia umur 40 sekian, 30 sekian, ada yang 50 sekian, 60 sekian. Sangat jarang sekali kita dengar pada saat ini orang meninggal umur 90, umur 100 sekian. Bisa dikatakan sudah tidak ada, adanya 90, itu 1, 2, 80 juga sama. Terus 70 mungkin agak banyak sedikit, tapi lebih banyak 50, antara 50, 60. Bahkan dari 40, 50, 60. Mau apa lagi? Makanya mari kita saling menengok satu sama lain pekerjaan. Jangan ada meremehkan pekerjaan orang lain. Orang punya ide, perhatikan orang ini, perhatikan. Semuanya kasih peluang untuk melakukan suatu aktivitasnya, didukung. Ya. Kalau kalian tidak mendukung, hanya memikirkan dirinya sendiri, ya nanti kamu di akhirat akan memikirkan diri kamu sendiri tanpa ada yang mendukung. Sementara di alam mahsyar, semua tidak ada yang bermanfaat. Mau orang tua, mau anak, mau harta, mau semuanya itu akan berjalan sendiri mencari. Jika kita di dunia banyak memperhatikan tentang kebaikan, hasanah kita akan menuntun kita kepada siapa yang akan membantu kita. Tapi kalau orang di sini hanya memikirkan dirinya sendiri, maka akan dikatakan oleh orang-orang yang suka membantu di sana, kamu di dunia tidak pernah memikirkan yang lain. Ya, bahkan ada orang-orang yang harusnya kamu bantu, kamu hindari, kamu tolak dan sebagainya. Bahkan kamu usir. Sekarang kamu cari. Di sana, di alam mahsyar itu bisa ribuan tahun. Di sini kita tadi saya baru katakan paling sekitar rata-rata 60 tahun. Saya umur 50 mungkin tidak lagi. Apa yang kalian pikirkan? Bantu. Anda punya ide pekerjaan, bagaimana kamu bisa membantu, mendukung pekerjaan itu, bantu, dukung. Jangan dilihat saja. Jangan cuma doa saja. Orang hidup itu butuh makan. Orang hidup itu butuh sandang, pangan, papan. Orang itu butuh duit. Dunia butuh duit. Ya. Maka kalau kamu punya duit, bagi-bagi. Kalau kamu punya sandang, pangan, papan, bagi-bagi. Kenapa? Kalian juga tidak mendapatkan itu semuanya kalau kalian tidak berhubungan dengan orang lain. Penjual, kalau tidak ada pembeli, tidak laku barangnya. Pembeli kalau tidak ada penjual, dia tidak akan dapat barang. Jadi semuanya itu saling mendukung. Kalau kalian tidak mau ngasih harta langsung, mungkin dengan cara lain, memodali dan sebagainya, atau membeli produk-produknya. Atau di sini membantu dukung pekerjaannya. Jangan main tembak saja. Ya. Tembak, orang harus kerja, terus tenaganya dikasih dana sedikit. Ini bukan dari kemanusiaan. Ini berbahaya untuk kehidupan dirinya. Banyak orang yang memikirkan dirinya sendiri ketika dia telah menjadi kaya raya, dia dibebani oleh Allah Ta'ala dengan banyak penyakit yang dimana akhirnya hartanya hanya untuk membayar rumah sakit saja. Kalau seandainya zaman sekarang sudah ada BPJS, paling tidak dia harus dibekam di rumah sakit. Dia harus merasakan rasa sakit dan sebagainya. Jadi beri kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita seorang WNI di Indonesia menjalankan Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah dengan
saling memahami bahwa diri kita dengan yang lainnya ya itu saling berhubungan. Keberhasilan setiap individu itu karena dia ada gandengannya dengan individu yang lain. Coba direnungi kawan-kawan ya. Di sini obrolan kita sampai sini dulu. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.